Konnichiwa, Tianpu desu. Tanashin de goran kudasai. Halo teman-teman, hari ini Sabtu 20 September 2025. Kali ini kami berencana camping ke Ciwidey, tepatnya ke Hejo Forest. Ciwidey masih menjadi salah satu destinasi wisata yang tidak pernah bosan untuk kami kunjungi. Selain karena suasana alamnya yang indah, suhu udara yang sejuk juga menjadi salah satu alasan kami untuk kembali camping lagi ke Ciwidey. Perjalanan dari rumah kami di Cimahi menuju Ciwidey membutuhkan waktu sekitar 1 jam 20 menit, melewati tol Soroja, lalu jalan raya Soreang, jalan Pasir Jambu, dan terus mengikuti jalan saja sampai ke jalan Ciwidey. Untuk mengetahui lokasi Hejo Forest, teman-teman bisa cari di kolom pencarian Google Maps dengan keyword Hejo Forest. Cuaca pagi hari ini sinar matahari tidak terlalu menyengat, dan setelah kami memasuki wilayah Ciwidey, kami disambut awan agak gelap. Mudah-mudahan hari ini tidak turun hujan, agar kami bisa lebih menikmati suasana kami camping di Hejo Forest. Kami sampai di pintu gerbang utama Hejo Forest sekitar pukul 10.30 dan langsung melakukan registrasi. Sebelumnya, saya sudah reservasi ke admin Hejo Forest via WhatsApp dan membayar via transfer Rp250.000 untuk 2 orang dewasa, ditambah Rp50.000 untuk tambahan anak di atas 5 tahun. Setelah melakukan registrasi, kami diarahkan langsung menuju kafling yang sudah kami reservasi. Berikut ini beberapa fasilitas yang disediakan oleh Hejo Forest. Di antaranya adalah glamping, luxury tent, camper van, camping ground, dan hot spring atau kolam rendam. Dengan harga sebagai berikut ini. Dan untuk setiap pengunjung yang datang ke sini harus mentaati beberapa peraturan dan tata tertib yang berlaku dan tertera di sini. Seperti menjaga kebersihan, tidak menyalakan musik terlalu keras, dan mematikan musik setelah jam 8 malam.
Saya reservasi di Kafling Campervan nomor 3. Kafling Campervan ini sebenarnya diperuntukkan camping dengan posisi tenda di sebelah mobil. Namun karena kami camping menggunakan tenda Natur Hike Village 13 dan kebetulan ketinggian tanah di Kafling ini rata ya, kami posisikan mobil di belakang tenda agar view dari tenda kami bisa langsung menghadap ke arah Danau Hijau Forest. Mau balik-balik ya? Waktu menunjukkan pukul 13.30. Beginilah penampakan arah depan tenda kami, menghadap langsung ke Danau Hijau Forest. Setelah selesai memasang tenda, kami menyiapkan makan siang sederhana dengan menu sate ayam buatan istriku tercinta. Suasana makan bersama inilah yang menjadi salah satu yang kami harapkan di setiap kami camping. Meskipun hanya makan dengan menu sederhana, bisa mengobrol dari hati ke hati antara orang tua dan anak, begitupun sebaliknya. Waktu menunjukkan pukul 16.25. Suhu udara tercatat 17 derajat Celcius. Kami baru saja istirahat selepas makan siang tadi. Dan sekarang saya mau mencoba berkeliling area campsite Hijau Forest. Berikut ini adalah map dari Hijau Forest Campsite. Terdiri dari 3 blok camping ground, yaitu Blok A, Blok B, dan Blok C. Selain itu, ada juga 7 kafling campervan, 14 kafling non-campervan, 8 buah luxury tent, 5 glamping tent, dan 2 buah kolam rendam. Saat ini saya sedang berdiri di area parkir untuk para campers yang camping di area camping ground. Lokasi ini berada di dekat Blok A. Cukup luas ya. Bisa menampung sekitar 20-30 mobil. Di bagian depan ini ada pos jaga yang mengarah ke kolam rendam di dekat camping ground Blok A dan Blok B. Berikut ini adalah penampakan dari camping ground Blok A. Blok ini lumayan besar ya.
Di blok ini pihak pengelola sudah menyediakan power socket bersama di beberapa titik. Namun tidak ada keran air ya. Tapi pihak pengelola menyediakan toilet di blok ini. Ada 8 bilik dengan kloset jongkok dengan kondisi yang cukup bersih. Lanjut berjalan ke arah timur. Ada camping ground blok B. Sama seperti camping ground blok A, di sini sudah disediakan power socket bersama di beberapa titik. Namun tidak ada keran air dan tidak ada toilet di sini. Teman-teman yang mau camping di camping ground ini bisa membawa kabel power yang panjang ya. Lanjut lagi berjalan ke arah timur. Ada kafling camper van. Terdapat 7 kafling camper van di sini. Ini adalah penampakan dari camper van nomor 1, nomor 2, dan ini adalah nomor 7. Berikut ini adalah penampakan camper van nomor 3 yang saya tempati. Mobil saya posisikan di belakang tenda, tanpa menghalangi jalan utama untuk lalu lalang kendaraan ya. Dan belakangnya ini ada camper van nomor 4. Di sebelah saya ini camper van kafling nomor 5. View-nya ke danau juga ya. Dari awal tadi saat saya mulai berkeliling area campsite, terdengar suara musik. Ini bukan dari area hijau forest ya. Suara musik ini berasal dari kafe yang berada di sebelah hijau forest. Semoga saja suara musiknya tidak sampai larut malam. Dan berikut ini adalah camper van nomor 6. Kafling ini tepat berhadapan dengan area glamping tent. Ini adalah bagian ujung sisi timur hijau forest. Ada area camper van non-kafling. Meski dinamakan area non-kafling, di area ini ada penomorannya, mulai dari nomor 8 sampai dengan nomor 21. Area ini juga berhadapan langsung dengan area glamping tent. Pihak pengelola sudah menyediakan power socket bersama di beberapa titik di sini. Dan juga ada beberapa keran air bersama juga. Di area ini juga disediakan toilet. Berikut ini penampakan camper van non-kafling nomor 8, 9, dan 10. Blok ini dekat dengan jembatan dan tulisan ikonik dari hijau forest. Dan berikut ini kafling nomor 11 sampai dengan nomor 18. Di blok non-kafling ini ada beberapa nomor kafling yang terisi pohon. Teman-teman bisa menyesuaikan saja ya untuk posisi tenda dan mobilnya kalau mau camping di blok ini. Seperti ini penampakan dari dekat, kafling nomor 15 sampai dengan nomor 18. Untuk power socket aman ya. Toilet juga sudah disediakan di dekat kafling nomor 18.
Dan ini camper van non-kafling terakhir, nomor 19, 20, dan 21. Dan ini adalah toilet terdekat di camper van non-kafling. Pihak pengelola menyediakan 4 bilik toilet jongkok dengan kondisi yang ya lumayan bersih. Selesai dari area camper van non-kafling, saya lanjut berjalan lagi melewati area glamping tent. Ada jalan setapak yang bisa menembus langsung ke area luxury tent. Dan beginilah penampakan dari area luxury tent di Hejo Forest. Tenda diposisikan melingkar, dan di tengahnya disediakan tempat untuk berkumpul. Dari area ini, kalau berjalan terus melewati jembatan, akan tembus ke area serbaguna, dan juga sekaligus bisa tembus ke arah kolam rendam. Berikut ini ya area serbagunanya. Cukup besar, bisa digunakan untuk acara gathering di sini. Areanya berdekatan dengan toilet. Ini adalah area kolam rendam. Total ada 3 buah kolam rendam di sini. Namun hanya 2 kolam saja yang beroperasi. 1 kolam rendam lagi sepertinya sudah tidak beroperasi. Suhu air kolam di sini dibedakan. 1 kolam dengan suhu yang hangat. Kolam yang hangat tersebut diperuntukkan untuk anak-anak, karena tinggi kolamnya pun dangkal. Dan 1 kolam lagi suhunya lumayan panas, yang diperuntukkan untuk dewasa, karena tinggi kolamnya mencapai 150 cm. Di area kolam ini ada kantin. Kantin ini beroperasi sampai dengan jam 9 malam. Kantin ini juga menyediakan berbagai makanan dan minuman untuk menemani berkegiatan di area kolam rendam dengan harga yang terjangkau. Di area kolam ini juga terdapat musola, lengkap dengan keran untuk berwudu. Dan seperti inilah penampakannya.
masih di area kolam. Di dekat musola terdapat kamar bilas sekaligus toilet wanita dan pria. Namun kondisi kamar bilas pria di sini menurut saya kurang begitu terawat ya. Kiki lalu Waktu menunjukkan pukul 7 malam. Suhu tercatat 17 derajat Celcius. Sudah terasa dingin. Kami makan malam dengan menu yang dapat menghangatkan badan. Suasana malam hari kami ditemani suara karaoke dari kafe di sebelah Hejo Forest yang berkolaborasi dengan suara karaoke dari hewan alam dari arah danau Hejo Forest. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Beginilah suasana malam di Hejo Forest. Semua area diterangi lampu yang sudah disediakan oleh pengelola. Dan malam ini masih terlihat beberapa aktivitas di area kolam rendam. Malam semakin dingin. Suhu tercatat 14 derajat Celcius. Kami menghangatkan badan dengan menyalakan api unggun. Terima kasih Om yang camping di sebelah kafling kami sudah membantu menyalakan api unggun dan juga sudah memberi kami cemilan jagung bakar untuk menemani kegiatan api unggun kami.
Waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Suhu tercatat masih di 14 derajat Celcius. Pagi hari ini masih terasa dingin sekali, dan matahari belum keluar sempurna. Pagi hari ini saya menghangatkan tubuh dengan secangkir teh hangat dan bermain bersama anak-anak. Setelah menikmati suasana pagi hari di Hedgehog Forest, tidak terasa hari semakin siang, dan kami harus bergegas membereskan peralatan camping kami. Tidak bosan-bosannya saya mengajak teman-teman semua, kalau teman-teman datang ke tempat camp dengan keadaan bersih, pulangnya juga harus meninggalkan tempat camp dengan keadaan yang bersih juga ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan pengalaman kami camping di Hedgehog Forest Ciwidey. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan inspirasi. Sampai jumpa di video kami berikutnya.